Alex Pastur ambil alih pelatih kepala timnas Indonesia, Emil 99% debut di GBK. Perubahan skuad Garuda lawan China. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepak bola terbaru. Tidak terasa kalau kini sudah memasuki akhir bulan Mei, di mana artinya pertandingan krusial babak round 3 versus China dan Jepang tinggal menghitung hari saja. Dan kedua tim juga sudah mengumumkan siapa saja pemain yang akan bersaing untuk memperebutkan peringkat 3 atau 4, khususnya Indonesia dan China. Dan kemungkinan besar Indonesia akan dipimpin oleh Coach Alex Pastur sebagai pelatih kepala sekaligus otak dalam menyusun strategi seperti laga versus Bahrain kemarin. Sedangkan Emil Audero yang gagal debut versus Bahrain kemarin kemungkinan kini akan menjadi kenyataan, setelah Maarten Paes tak bisa tampil karena akumulasi kartu. Dan dengan segala formasi serta kedatangan pemain baru yang tak bermain di leg pertama di Stadion Pemuda Qingdao, jelas Indonesia akan menampilkan permainan yang berbeda di GBK nanti. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Suka tidak suka kalau kekalahan 1-5 dari Australia di laga debutnya, Patrick Kluivert sebagai nahkoda baru timnas Indonesia tak bisa dipungkiri telah menjadi pukulan berat sekaligus trauma bagi tim NAS Indonesia. Skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan ternyata gagal menghadapi pendekatan strategi The Socceroos yang menunggu timnas melakukan kesalahan. Di gol pertama Australia, kesalahan terjadi saat Nathan Chuaon dinilai melakukan foul di kotak penalti, sedangkan gol kedua terjadi tatkala Indonesia menerima counter attack. Gol ketiga Tom Haye kehilangan bola di tengah, dan gol keempat dan 5 kita kalah di duel-duel corner kick akibat kurangnya persiapan antisipasi set piece di timnas Indonesia. Jelas ini bukan soal kualitas individu pemain, ada strategi yang belum jalan, ada chemistry yang belum terbangun. Dan sekali lagi, hal ini telah membuat tekanan untuk timnas Indonesia makin besar. Bukan hanya dari ekspektasi publik, tetapi juga dari posisi di klasmen grup yang menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Namun beruntung, PSSI langsung bergerak cepat di mana di laga selanjutnya versus Bahrain Alex Pastur langsung ambil alih kepemimpinan timnas Indonesia. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri, Coach Alex Pastur mengganti posisi Nathan Chuaon dengan pemain anyar Joey Pelupessy, dan diduetkan bersama Tom Haye di lini tengah. Hasilnya pun memuaskan, Joey Pelupessy tampil gemilang dalam laga tersebut serta Tom Haye lebih leluasa dalam mengkreasikan serangan demi serangan. Alhasil gol semata wayang yang dicetak oleh Romeni dalam match tersebut berasal dari kecerdasan mantan pemain SC Heerenveen tersebut. Dan untuk mengulang hal sama di GBK pada tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang, kemungkinan Alex Pastur akan kembali mengambil alih nahkoda timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Apalagi Alex Pastur ini terlihat sangat antusias menyambut matchday bulan Juni tahun 2025 mendatang. Di mana hal itu bisa kita lihat ketika dia datang lebih awal dan langsung memantau para pemain Liga 1 antara Persija versus PSS Sleman. Menariknya dalam pemantauannya tersebut Coach Alex Pastur dibuat kagum dengan atmosfer Stadion Maguwo Harjo Sleman yang membara sebagai bentuk protes supporter Sleman kepada manajemen tim. Dan hal itu seketika mengingatkan dia dengan atmosfer GBK yang begitu gila yang tentu saja bisa mengubah suasana bak neraka bagi tim lawan. Momen-momen seperti itulah yang sejatinya membuat Coach Pastur tampak betah berada di Indonesia,
meski dirinya sendiri dikabarkan telah mendapatkan tawaran untuk menjadi nahkoda baru Ajax Amsterdam. Emil Audero 99% debut di GBK. Kiper utama timnas Indonesia Maarten Paes dipastikan absen saat menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025 di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Kabar absennya kiper asal klub Major League Soccer, FC Dallas itu disampaikan langsung oleh Paes. Paes harus menepi akibat akumulasi kartu kuning yang diterimanya sepanjang babak kualifikasi. Saya tahu aturan di AFC, saat kita mendapatkan 2 kartu kuning akan mendapatkan sanksi, ujar Paes. Salah satu kartu kuning tersebut ia terima saat debutnya melawan Arab Saudi dalam laga yang berlangsung panas dan penuh tekanan. Kami butuh mengelur waktu karena saat itu ada banyak momentum untuk Arab Saudi, sayangnya saya harus dapat kartu kuning, jelasnya. Dengan absennya Paes peluang terbuka lebar bagi Emil Audero kiper anyar timnas Indonesia untuk melakukan debut sebagai starter di bawah Mistar Garuda. Emil sendiri punya kualitas yang tak kalah dengan Maarten Paes dan hal itu dia juga tunjukkan bersama Palermo musim ini. Dan laga kontra China akan menjadi penentu langkah Indonesia di grup C. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 9 poin, sementara China di posisi keenam dengan 6 poin. Kemenangan akan memperbesar peluang Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya. Ole Romeni, Eliano Reijenders, dan Stefano Lillipali jadi trio lini serang. Absennya Ragnar Oratmangun membuat pemain veteran Stefano Lillipali yang kembali dipanggil Patrick Kluivert berpotensi untuk mengisi kekosongan tersebut. Seperti kita tahu, kalau dalam 2 tahun terakhir Lillipali tampil gemilang sementara Rafael Struijk kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir Borneo FC. Sementara Rafael Struijk kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain itu di klubnya sendiri dia juga kurang mendapatkan jam bermain. Sementara Ole Romeni menjadi pemain paling menonjol di 2 laga terakhir versus Australia dan Bahrain. Kecepatan kerja keras dan kemampuannya menciptakan ruang memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan 2 gol di 2 laga debutnya seolah mengirimkan sinyal positif jika Indonesia. Selain itu Eliano Reijenders juga yang masuk menggantikan Rafael Struijk di babak kedua juga tampil impresif. Eliano menunjukkan kreativitas visi permainan dan ketenangan yang membuatnya layak mendapatkan perhatian lebih. Selain itu akhir-akhir ini Eliano menjadi salah satu sosok yang tak tergantikan bersama timnya di Eredivisie, Belanda. Bahkan baru-baru ini dia berhasil membawa timnya meraih kemenangan dan Eliano Reijenders berhasil mencetak 1 gol. Bicara soal Ole Romeni, dirinya sendiri telah membuktikan kualitasnya dengan permainan yang menonjol. Melawan Australia dan Bahrain, kecepatannya dalam menusuk pertahanan lawan dan kemampuan duel 1 lawan 1 membuatnya sulit dihentikan. Di posisi sayap kiri atau sebagai penyerang tengah, Ole Romeni bisa menjadi motor serangan yang terus mengancam lini belakang China. Dan kemungkinan pada tanggal 5 Juni nanti, Ole Romeni bakal menjadi daya gedor utama timnas Indonesia untuk mencetak pundi-pundi gol.